Shalom saudara yang kekasih. Malam hari ini kita tahu kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan terus menikmati kuasa di setiap pujian dan penyembahan kita pada malam hari ini. Saya percaya di setiap pujian kita ada jalan keluar bagimu. Ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Ada kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita juga. Mari kita sembah Tuhan. Kita berikan syukur kepada Tuhan. Engkau layak yang kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau mulia Tuhan selamanya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Shikiralabayaralabo. Hiralabayaralabayaralama shakaya. Shikiralabayaralabo. Yaralabayaralama. Kasih Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Raja aku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Mari angkat pujian ini, katakan dimuliakan. Dimuliakan, oh, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku.
Raja aku. Oh, Engkau Rajaku, Engkau ajaib. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Engkau sungguh baik Tuhan malam hari ini Tuhan. Berlimpah rahmat anugerah-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan kami, terima kasih. Berkati ibadah kami malam hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara ada sukacita? Katakan tepuk tangan, katakan haleluya, haleluya. Luar biasa, amin. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan pada malam hari ini. Amin. Mari kita katakan, sungguh Tuhan ada Allah yang baik. Haleluya. Katakan Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Kita siap menari buat Tuhan. Haleluya. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan kirangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Dia. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga yang kirangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, biar roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Biar roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Hey, biar roh Allah ada di dalamku, katakan. Biar roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti, mari semua menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Sukacita dalam rumah Tuhan, amin. Ada tari-tarian, ada nyanyian, ada kemuliaan atas setiap kita, amin. Mari angkat wajah kita, angkat kedua tangan kita. Amin. Ku kan memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya, sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, kita berjumpa pula dalam ibadah doa malam. Dan malam hari ini kita akan berbincang santai tentang apakah kita bisa konsisten dalam memuliakan Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur malam hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan ibadah kami malam hari ini hanya dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga apa yang kami bincangkan malam hari ini mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salah satu alasan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk memenuhi orang percaya dengan kemuliaan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Mari kita baca. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Amin. Nah, sekarang kita akan coba perbincangkan. Kalau menurut Bapak Frans, bagaimana? Ya gimana ya Pak Heri ya, memang berat juga ya kalau konsisten. Tapi saya dari pengalaman saya menyaksikan bahwa untuk konsisten itu mudah, dengan catatan kalau hidup ini lagi enak. Semua orang pasti bisa. Ketika situasinya nyaman, enak, hidup diberkati, hidup berhasil, wah itu enak sekali. Tapi kalau saat kita di lembah-lembah kesulitan, lembah-lembah kekelaman, saya rasa itu sangat sulit. Dari pengalaman saya sendiri bahwa ketika masa pandemi, sejak bulan Maret itu mama saya kan sakit. Ya, beliau keluar masuk rumah sakit karena kondisi kesehatan menurun. Dan terakhir pada bulan Juli kemarin, ya itulah terakhir
kabar dari mama saya bahwa dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, dalam situasi sulit seperti itu saya juga berpikir, Tuhan, ini kalau memang kuasa-Mu nyata dalam hidup saya, apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk bisa mengabdi kepada orang tua, membagikan kasih saya kepada mama saya? Tapi sudah terlambat. Saya juga rasa Tuhan ini mau memuliakan Engkau. Dalam kondisi seperti ini hati saya hancur. Sedih yang berkepanjangan mulai dari bulan Maret sampai bulan Juli, berakhir dengan ya beliau dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi saya belajar bahwa memang tidak mudah untuk konsisten memuliakan Tuhan dalam situasi semacam itu. Ketika peristiwa itu terjadi, saya hanya coba sharing dengan gembala sidang. Saya cuma menyampaikan, Pak, saya dalam kondisi duka dan saya harus pulang. Karena semua keluarga merindukan kehadiran saya. Dan sebagai anak yang dituakan, saya harus hadir untuk mengikuti semua prosesi pemakaman. Ya, pada saat itu gembala sidang cuma menyampaikan, apa keputusanmu di situasi semacam ini? Wah, itu berat juga. Gimana? Akhirnya saya cuma punya satu jawaban. Dengan berat hati ya saya bilang, ya Pak, kondisinya sulit. Akhirnya saya putuskan saya tetap tinggal dan tidak akan berangkat ke kampung untuk mengikuti proses pemakaman ibu saya. Dan itu keputusan yang memang bagi saya sangat sulit. Tapi itu keputusan yang bijaksana menurut saya, karena saya juga bisa belajar untuk bersabar, menahan diri, untuk menyelamatkan keluarga saya yang ada di sini juga yang ada di kampung. Jadi kalau bicara tentang konsisten memuliakan Tuhan, saya cuma katakan gampang-gampang sulit. Kalau hidup ini lagi diberkati, kita bisa bebas memuliakan Tuhan dengan cara apa saja. Contohnya ya, kita bisa menyanyi, angkat tangan dengan leluasa, bersorak-sorai, wajah kita berseri-seri. Coba kalau dalam masalah, saya rasa sulit. Jadi itu butuh kekuatan dari Tuhan untuk berada di titik nol kehidupan kita. Jadi tanpa Tuhan dan tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, maka untuk konsisten di masa sukar, saya rasa itu tidak akan bisa terjadi. Jadi bisa kalau ada Tuhan di dalam hidup kita. Memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Fran. Ketika hidup kita ini baik-baik saja, pekerjaan baik, rumah tangga baik, pelayanan baik, semuanya nampak mudah dan kita bisa memuliakan nama Tuhan tuh rasanya ya biasa dan tidak berat. Dan kita rasanya bilang, wah bisalah aku konsisten memuliakan Tuhan. Tetapi ketika apa yang dialami oleh Bapak Frans menimpa kita, keuangan kurang, ada kredit yang harus dibayar tetapi tidak ada keuangan yang cukup, bahkan terlebih lagi kalau sampai punya hutang, maka itu adalah sesuatu yang berat. Dan rasanya kita akan menjerit pada Tuhan, bagaimana Tuhan aku bisa memuliakan Engkau? Rasanya tidak mampu lagi. Nah, kalau menurut Pak Renner, bagaimana? Seperti yang dialami oleh Bapak Frans, apakah bisa konsisten di masa-masa yang sulit seperti itu? Apa yang dialami oleh Pak Renner? Mari Pak Renner, silakan. Ya, ada juga sih pengalaman, tapi nggak serupa seperti apa yang Pak Frans alami. Yang sama cuman keadaan yang pandemi seperti ini. Saya lagi berusaha untuk ya merintis suatu usaha. Terus ada seorang teman, dia pinjam uang. Saya berpikir, saya ada masa mau bilang nggak ada. Oke, saya bantu bikin perjanjian ini. Oke. Ternyata lepas dari perjanjiannya. Itu setelah saya kasih pinjamkan, saya bilang, Tuhan terima kasih, saya bisa bantu teman saya. Kalau dibilang butuh, saya masih butuh uang itu. Tapi dengan berjalannya waktu bleset, jadi tidak seperti apa yang dijanjikan. Saya berpikir,
akhirnya dengan saya ngomong di depan teman saya dengan waktu saya di rumah itu berbeda. Nah tadi waktu perbincangan ini saya, wah, ternyata yang saya alami, apa yang saya bicarakan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya tidak mempermuliakan Tuhan. Di depan orang saya mempermuliakan Tuhan. Pada waktu saya sendiri di rumah, saya menggerutu ternyata. Lah kenapa saya mesti pinjamkan uang kalau tahunya seperti ini? Itu. Tapi saya akan terus belajar bahwa saya harus tetap bisa mempermuliakan Tuhan dalam keadaan seperti apapun, baik di hadapan manusia maupun pada waktu saya sendiri. Gitu. Nah itu dari saya. Gimana kalau menurut Pak Frans? Wah, kalau saya mah masalah gitu sering, Pak. Maksud hati ingin menolong orang, Ya, tapi ujung-ujungnya ya, wah, damai sejahtera hilang, Pak. Gitu. betul. Ya sudah jatuh tempo harus kembalikan, tidak dibayar. Ya dalam kondisi seperti itu ya gejolak hati ini ya pengen marah, tapi selalu ingat apakah saya bisa memuliakan Tuhan atau tidak dalam kondisi seperti itu. Jadi itu pergolakan batin, Pak, keresahan hati ini loh. Jadi kalau mau ngomong situasi seperti itu ya sering juga. Jadi Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Bapak Fran, bagaimana dia akhirnya bisa menerima dengan hati yang lega apa yang terjadi dalam kehidupannya. Demikian juga yang terjadi pada Pak Renner. Bagaimana dia akhirnya dengan kerelaan hatinya bisa menerima segala sesuatunya. Ini adalah ujian kehidupan, pelajaran kehidupan bagi kita sekalian. Bagaimana kita bisa tetap belajar untuk tetap konsisten untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap kita masing-masing mempunyai ujian kehidupan masing-masing. Itu adalah pelajaran bagi kita secara pribadi. Bagaimana kita bisa terus konsisten memuliakan nama Tuhan. Menjauhi dari hal-hal yang buruk dan belajar untuk tekun lebih dekat lagi kepada Tuhan. Salah satu contohnya, gereja kita sudah menyediakan fasilitas secara online dalam setiap kehidupan, dalam setiap ibadah kita maupun dalam mesbah keluarga kita menggunakan fasilitas Zoom. Tetapi masih banyak di antara kita yang tidak mau mengikutinya. Ayolah kita belajar mendekat lagi kepada Tuhan, mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh gereja, sehingga itu akan membuat iman kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap apa yang kita kerjakan mendatangkan kekuatan dan semangat yang baru pada kita untuk terus bisa konsisten dalam memuliakan nama Tuhan. Sebentar, Pak Eri. Saya tahu gimana mesti konsisten. Ya saya harus baca Alkitab, saya harus berdoa, bahkan saya harus menyembah di rumah, gitu. Ya, salah satunya adalah mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh gereja, baik itu ibadah online maupun pertemuan-pertemuan melalui Zoom yang kita adakan. Dan kita harus mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Contohnya dalam mesbah keluarga kita menggunakan Zoom, ayo kita ikut. Kita bisa sharing satu dengan yang lain, bisa ngobrol, bisa ketemuan lagi. Itu salah satunya. Nah, betul sekali Pak Heri. Di situasi seperti inilah poin pentingnya bahwa kita secara mandiri bertumbuh dalam iman, ya kita bisa mencari cara bagaimana untuk bisa menyemangati diri kita, ya tetap menjaga kualitas hubungan kita dengan Tuhan melalui ya banyak cara lah, aplikasi-aplikasi sosial media, ada YouTube, ada WA group, ya kita bisa saling menguatkan, ya saling mendoakan. Jadi ya secara mandiri lah kita membangun iman kita secara pribadi. Saya rasa itu, Pak. Ya, benar. Sebagai manusia, kita seringkali tidak bisa konsisten. Tetapi saya percaya, Tuhan kita adalah Allah yang konsisten terhadap kehidupan kita. Memberkati kita, ya dan amin. Maka dari itu, mari kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Karena Tuhan kita
adalah Tuhan yang luar biasa memperhatikan kita, memberkati kita. Dia adalah Allah yang baik. Karena Allah itu baik bagi kita dan Dia konsisten terhadap kehidupan kita, maka itu marilah kita belajar konsisten terhadap setiap apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Benar kan? Ya, benar-benar. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu juga kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaran kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau konsisten memberkati setiap kehidupan kami. Dan kami mau belajar terus akan konsisten melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu memberkati kami, memberikan kami perlindungan, memberi kami kekuatan yang baru, semangat yang baru, hikmat-hikmat Engkau curahkan bagi kami. Dan kami akan belajar terus konsisten untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu bagi seluruh jemaat Kunci Daud. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan memberikan kemenangan atas kita. Sukacita, pemulihan, damai sejahtera sudah diberikan kepada kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama kita akan memberikan persembahan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita pada setiap ibadah kita pada malam hari ini. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih, berkat dan kemurahan-Mu yang selalu mengikuti kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Pertolongan-Mu tetap selalu hadir tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hendak memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Berkati kami, berkati setiap rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami. Berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita dan angkat wajah kita. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang